Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rikil Oktarosi dengan nomor NPM 20204450212 dari program studi teknik industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI 2023. Di sini saya akan mempresentasikan UTS seminar yang dimana UTS tersebut mempresentasikan hasil dari pengerjaan bab 1 hingga bab 3. Judul yang saya ajukan adalah analisis pengukuran kinerja dengan integrasi metode performance prism dan traffic light system di PTX. Selanjutnya latar belakang. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, persaingan semakin tidak mungkin dapat untuk dihindari. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang kian berkembang dan juga bertumbuhnya perusahaan-perusahaan baru saat ini, oleh karena itu persaingan yang semakin pesat ini perlu adanya melakukan pengukuran kinerja perusahaan. Perkembangan perusahaan yang semakin pesat terkadang sering terjadinya keterlambatan pengiriman produk dan tidak bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, yang dimana jika keterlambatan tersebut tidak segera diperbaiki dan ditingkatkan, maka tingkat kepuasan konsumen akan menurun. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perusahaan juga termasuk salah satu faktor dalam suatu organisasi di dalam perusahaan. Pengukuran kinerja juga dapat memberikan peningkatan produktivitas dalam kinerja perusahaan dan dapat menjadi target yang ingin dicapai oleh perusahaan. PTX adalah perusahaan yang bergerak di bidang publishing dan percetakan. Dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang sejenis menjadikan suatu persaingan yang tidak dapat untuk dihindari. Oleh karena itu, PTX melakukan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode performance prism dan traffic light system dan didukung dengan metode AHP dan KPI dalam perhitungan pembobotan. PTX saat ini mengalami keterlambatan dalam pengiriman produk yang dapat dilihat dari data produksi barang dari bulan Desember 2020 hingga November 2021. Terindikasi ada 6 bulan produksi yang tidak mencapai target dan 6 bulan mencapai target. Jika hal tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berdampaknya hilangnya kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, peneliti bertujuan melakukan penelitian kinerja perusahaan pada PTX dengan menggunakan metode performance prism dan traffic light system, sehingga dapat memberikan tingkat perbaikan pada target produksi yang masih belum tercapai. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kinerja yang belum mencapai target yang sudah ditentukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadikan wawasan pada setiap perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan sesuai target yang ingin dicapai. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang dimana berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah identifikasi masalah yang ada pada PTX adalah perusahaan masih mengalami keterlambatan pengiriman produk dengan sesuai target yang waktu yang telah ditentukan. Batasan masalahnya adalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dilakukan pada periode Desember 2020 sampai November 2021. Metode penelitian ini menggunakan performance prism dan traffic light system. Terus software yang digunakan adalah penelitian ini adalah software Criterium Decision. Rumusan masalah adalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimana perusahaan dapat memperbaiki keterlambatan pengiriman produk dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kajian pustaka. Pengukuran kinerja adalah langkah menilai sejauh mana pekerjaan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup penilaian efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, perbandingan hasil kegiatan dengan yang diinginkan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Handayani, ukuran yang dipilih untuk mengukur faktor sukses dari sudut pandang yang berbeda, seperti konsumen, karyawan, proses bisnis, dan finansial, yang sama baiknya bila dilihat dari sudut pandang pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Untuk membuat suatu pengukuran kinerja perlu adanya pertimbangan pada beberapa aspek, antara lain adalah kriteria tujuan, rasio, rumusan mudah diukur dan mudah dimengerti. Rumusan bisa mendorong peningkatan. Rumusan dibuat dengan proses perundingan yang melibatkan orang yang diukur performansinya. Rumusan harus seakurat mungkin dan rumusan harus memiliki tingkat ketelitian yang tepat. Lanjutan, metode performance prism merupakan suatu metode yang menggambarkan kinerja perusahaan organisasi sebagai bangunan 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi, yaitu kepuasan stakeholder, stakeholder satisfaction, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi. 5 perspektif pada kinerja identifikasi bersama dengan 5 pertanyaan kunci untuk pengukuran desain. Pertama, stakeholder certification. Siapa stakeholder kunci dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan.
Strategis. Strategi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan stakeholder kunci tersebut. Proses kritikal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi. Kapabilitas adalah apa yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan meningkatkan proses. Stakeholder contribution, kontribusi apa yang diinginkan dari stakeholder untuk mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas. Kita metode traffic light system adalah metode yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami pencapaian kinerja perusahaan dengan bantuan tiga kategori warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Batas dari masing-masing kategori warna tersebut ditetapkan melalui hasil diskusi dengan pihak perusahaan. Kategori warna tersebut dapat mempermudah pihak perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang sesuai dengan target maupun yang tidak mencapai target. Menurut Nur Cahyani 2013 menyebutkan bahwa dalam traffic light system warna merah menandakan skor level berada di ambang batas 0 hingga 3 di mana tergolong pada penilaian performa yang kurang baik. Warna kuning menandakan bahwa skor level berada di ambang batas 4 hingga 7 berarti kinerja perusahaan tergolong cukup. Warna hijau menandakan bahwa skor level berada di ambang batas 8 hingga 10 yang berarti kinerja perusahaan telah mencapai performa maksimum. Target system digunakan untuk menentukan yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Lanjutnya kerangka berpikir, yang dimana ada poin-poinnya yaitu masalah, pengolahan data, analisis, hasil yang diharapkan, dan data. Yang dimana masalah berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah identifikasi masalah yang ada pada PTX adalah perusahaan masih mengalami keterlambatan pengiriman produk dengan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Pengolahan datanya menggunakan data produksi barang PTX dari bulan Desember 2020 hingga November 2021, menggunakan metode performance prism traffic light system, menggunakan software Criterium Decision. Analisisnya data analisis dengan menggunakan kuesioner terbuka dengan memberikan kuesioner tersebut kepada setiap stakeholder di dalam perusahaan seperti pemilik usaha, konsumen, supplier, pekerja, dan masyarakat. Kemudian dibentuk perspektif kepuasan meliputi kepuasan kontribusi, strategi, proses, dan kapabilitas. Data yang digunakan adalah data yang telah didapatkan dari staf administrasi produksi terhitung dari bulan Desember 2020 hingga November 2021 dengan jumlah produksi yang tidak tercapai sebanyak 6 bulan dan produksi tercapai sebanyak 6 bulan. Hasil yang diharapkan adalah untuk dapat memberikan perbaikan terhadap permasalahan keterlambatan pengiriman yang selama ini terjadi, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan performa perusahaan menurun serta kepuasan konsumen akan menurun. Selanjutnya ada uji kelayakan yang dimana poin-poin tersebut ada pengajuan tema dan judul, penelitian pendahuluan, penyusunan latar belakang, bab 1 latar belakang, kajian pustaka terkait teori, penyusunan bab 2, penyusunan kerangka berpikir, penyusunan metodologi penelitian, penyiapan instrumen pengumpulan data, uji kelayakan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis pembahasan analisis hasil penelitian, kesimpulan abstrak dan menulis laporan akhir. Dalam uji kelayakan ini sudah dipresentasikan di video sebelumnya. Lanjutnya metode penelitian. Pada metode ini dengan menggunakan metode performance prism dan traffic light system serta didukung dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan OMAX atau Objective Metric, yang dimana dengan metode performance prism dapat mengidentifikasi dari kelima aspek yang ada seperti kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi. Kemudian melakukan pembobotan ke KPI yang didukung dengan metode HP dalam melakukan pembobotan, kemudian melakukan penerapan metode OMAX untuk mengetahui tingkat produktivitas pada perusahaan, kemudian metode traffic light system untuk mengetahui hasil kinerja perusahaan di dalam tabel OMAX dengan pemberian warna hijau dengan rata-rata level 8 hingga 10, warna kuning dengan rata-rata level 4 hingga 7, dan warna merah dengan rata-rata 0 hingga 3. Selanjutnya metode pengumpulan data, kajian pustaka yang dimana didapatkan dengan pemahaman serta pembelajaran yang bersumber dari buku, jurnal, dan laporan tugas akhir yang mendukung penelitian sebagai bantu pemahaman dan pembentukan landasan dalam teori. Kajian pustaka dibutuhkan agar peneliti lebih memahami dan memperkuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Studi lapangan yang dimana penelitian lapangan dilakukan guna dalam memfokuskan arah penelitian agar sesuai dengan konteks yang dilakukan seperti observasi, wawancara, dan membuat kuesioner. Jenis data yang dibutuhkan pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung kepada sumber yang dituju seperti data stakeholder dan jumlah stakeholder yang berintegrasi dengan perusahaan serta dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data kelima aspek performance prism seperti kepuasan, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi. Data sekunder diperoleh dari sumber perusahaan. Selanjutnya ada flowchart penelitian, yang dimana poin-poin tersebut ada pertama dengan memulai, terus menentukan tema, yang dimana tema tersebut performance manajemen dan kajian pustaka itu 10 jurnal dan 1 TA.
Permasalahannya adalah berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah identifikasi masalah yang ada pada PTX adalah perusahaan masih mengalami keterlambatan pengiriman produk dengan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Mencari data. Dalam data penelitian diambil dari observasi, wawancara, kuesioner kepada masing-masing stakeholder. Pengolahan data yang telah didapatkan dilakukan identifikasi dengan metode performance prism dari kelima aspek yaitu yang ada seperti kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi, serta melakukan pembobotan dengan metode AHP dan bantuan software Certerium Decision. Kemudian hasil pembobotan dilakukan dengan scoring data dengan metode OMAX dan traffic light system. Melakukan analisis data dari hasil pengolahan data dengan metode performance prism dan traffic light system, serta mengetahui indikator mana saja yang perlu melakukan perbaikan dan juga memberikan solusi terhadap perbaikan apa saja. Kemudian kesimpulan dan selesai. Cukup sekian presentasi UTS seminar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.